bensound.com. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku sayang, kembali lagi kita akan belajar PJJ, pembelajaran jarak jauh, yang diselenggarakan Gugus 3 Harjamukti Kota Cirebon. Ya, di sini Ibu akan perkenalkan diri. Ibu, nama Ibu Gina Lastria dari Guru SDIT Al-Falah. Ibu adalah seorang wali kelas 6. Jadi perhatikan ya untuk kelas 6 pembelajaran hari ini. Ya, kita belajar. Ibu ingatkan kembali nih, selama pembelajaran jarak jauh di rumah kita tetap adaptasi kebiasaan baru, selalu memakai masker ya. Walaupun kalian di halaman atau dimanapun, kalian tetap harus pakai masker dan tetap jaga jarak, jangan banyak berkerumun banyak orang. Sering cuci tangan pakai sabun dari luar rumah, dari melakukan kegiatan apapun, kalian harus cuci tangan sebisa mungkin, sebersih mungkin, dan jaga kesehatan, makanan bergizi. Oke? Jaga kesehatan ya sayang ya. Selanjutnya, sebelum kita belajar, mari kita berdoa. Ibu pimpin ya, berdoa sebelum belajar. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Artinya, kami ridho ya Allah sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad sebagai Nabi dan Rasulku. Ya Allah, tambahkanlah kepadaku ilmu dan berikanlah aku pengertian yang baik. Amin. Semoga pembelajaran hari ini lancar dan diberikan keridhaan oleh Allah. Amin. Oke, selanjutnya kita membahas, udah siap belajar belum hari ini? Kalau sudah, siapkan alat tulismu, pensil, buku tulismu, buku pelajaranmu. Siap ya, simak baik-baik pembelajaran hari ini. Ibu akan membahas tema 1, selamatkan makhluk hidup. Subtema 1 yang Ibu akan bahas yaitu tumbuhanku, sahabatku. Pembelajaran 5 dan 6. Nah, sudah siap bukunya? Oke, kalau sudah siap, simak kembali ya. Pembelajaran 5 dan 6 ini Ibu akan membahas itu adalah kondisi geografis, patung, ide pokok, kesimpulan, dan nilai-nilai Pancasila. Masih fokuskah kalian? Oke, sebelum kita mulai dari pembahasan lagi, semangat, tepuk semangat dulu, tepuk semangat. Semangat. Oke, tidak ngantuk kan? Ya, sekarang adalah Ibu akan bahas negara Asia Tenggara, terdiri dari beberapa negara yaitu Myanmar, Thailand, Kamboja, Singapura, Indonesia, Laos, Vietnam, Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam. Nah, ada berapa? 10. Ya, selanjutnya kita akan membahas Asia Tenggara. Di Asia Tenggara ini memiliki wilayah terbesar di benua Asia.
Luas wilayah daratan sekitar 4.817.000 km persegi. Luas wilayah lautan sekitar 5.060.100 km persegi. Wah, luas juga ya Asia Tenggara ya. Oke, kita selanjutnya. Nah, ada dari 10 negara yang Ibu sebutkan tadi, ada negara yang terluas, yaitu, kalian tahu tidak? Negara apakah itu? Ya, Ibu kasih tahu. Bendera apakah ini? Tahu tidak? Ya, betul. Indonesia. Indonesia itu negara yang terluas di Asia Tenggara. Nah, ada yang terluas dan ada yang terkecil. Negara apakah itu yang terkecil? Bendera apakah ini? Ayo, punya negara mana nih benderanya? Ya, Singapura. Singapura itu negara yang paling kecil. Ada yang paling luas dan paling kecil. Nah, selanjutnya kita lanjutkan ya. Nah, wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 daratan, yaitu Semenanjung. Yang Semenanjung itu tonjolan dari laut, yaitu di negara Myanmar, Thailand, Laos, Kamboja, dan Vietnam. Yang selanjutnya kepulauan. Yang negara yang terdiri kepulauan itu yang pertama Filipina, Indonesia negara kita sendiri, Malaysia Timur, dan Singapura, Brunei Darussalam. Ya, di situ ada 2. Ya, kita selanjutnya letak astronomis. Nah, di sini letak astronomis yaitu 28 derajat LU sampai 11 derajat LS dan 93 derajat bujur timur dan 144,1 bujur timur. Secara geografis berbatasan dengan daerah berikut: sebelah utara dengan Laut Cina Selatan, sebelah timur Samudra Pasifik, sebelah selatan Australia dan Samudra Hindia, dan sebelah barat Teluk Benggala dan Samudra Hindia. Nah, itu adalah letak astronomis. Ya, kita selanjutnya. Oh, nggak bisa, Pak. Ya, selanjutnya kita akan bahas letak geografis. Letak geografis Asia Tenggara diapit di antara 2 benua, yaitu benua Asia yang ada di sebelah utara dan benua Australia yang ada di sebelah selatan. 2 samudra yaitu Samudra Hindia di sebelah barat dan Samudra Pasifik ada di sebelah timur. Ada 2 musim yaitu hujan dan kemarau yang dipengaruhi oleh angin muson. Dan ada rawa juga, rawan badai silikon di negara Vietnam dan Filipina. Selanjutnya, kondisi iklim Asia Tenggara yaitu wilayah ASEAN memiliki banyak hutan hujan tropis dengan curah hujan tinggi dan suhu yang panas. Hutan hujan tropis kaya akan flora dan fauna yang menghasilkan kayu dan rotan. Ciri iklim tropis adalah rata-rata tinggi sekitar 24 sampai 28 Celcius. Iklim fisis adalah keadaan suatu wilayah muka bumi dan wilayah perairan. Ya, selanjutnya kita akan bahas letak geologis. Letak geologis
Asia Tenggara yaitu dilalui dua jalur pegunungan muda, yaitu Siklum Pasifik, yaitu ada di Amerika Serikat, Jepang, dan Filipina, dan Siklum Mediterania ada di Himalaya. Ya, selanjutnya kita akan bahas kondisi penduduk. Kondisi penduduk Asia Tenggara yaitu penduduk di ASEAN saat ini diperkirakan mencapai 615 juta jiwa. Jadi keadaan penduduk di Asia Tenggara relatif tinggi. Yang selanjutnya, negara penduduk yang terbanyak adalah ada di mana? Di Indonesia, di negara kita sendiri. Itu penduduknya paling padat dan paling benar-benar padat, nggak ada ruang untuk perpindahan lagi, maksudnya pemasukan penduduk lagi. Lanjutnya, negara penduduk yang paling sedikit ada di Brunei Darussalam. Itu paling sedikit. Selanjutnya, penduduk Asia Tenggara terdiri atas suku bangsa yaitu Melayu, Negrito, Lao, Yao, Cina, India, Arab, Khmer, dan Man. Itu adalah penduduk Asia Tenggara. Nah, 63% penduduk Asia Tenggara tinggal di pedesaan, kecuali Singapura, Malaysia, Brunei Darussalam, sebagian besar di perkotaan. Ya. Oke, kita selanjutnya. Masih semangat kah anak-anak? Oke, perhatikan ya, baik-baik ya. Selanjutnya kita akan bahas mata pencaharian. Mata pencaharian di Asia Tenggara itu ada pertanian, yaitu dominan di Asia Tenggara dengan penduduk produknya padi, jagung, dan buah-buahan. Pertambangan, pariwisata, perdagangan, perindustrian, industri dan pariwisata kini menjadi sektor yang berkembang di Asia Tenggara. Jadi pariwisata, industri itu yang nomor satu, yang benar-benar berkembang, yang diburu oleh mancanegara yang lainnya. Selanjutnya kita akan bahas sumber daya alam di kawasan Asia Tenggara, yaitu sumber tanah didominasi oleh vulkanik dan aluvial atau endapan. Terus hampir semua negara Asia Tenggara memiliki sumber daya tambang kecuali Singapura. Jadi Singapura tidak memiliki daya tambangnya. Ya, selanjutnya. Nah, di sini Ibu ada contoh untuk penugasan. Pilihlah 2 negara anggota ASEAN. Carilah informasi tentang kondisi geografis 2 negara tersebut dan bandingkan persamaan dan perbedaan keduanya. Catat informasimu dalam bentuk diagram Venn seperti contoh berikut. Nah, contohnya seperti ini Ibu sudah buat nih. Ibu bikin ada 2 negara, Brunei Darussalam dan Thailand. Brunei Darussalam itu sektornya pertanian, kelapa dan kelapa sawit. Nah, sektor pertanian Thailandnya beras, cengkeh, jagung, tebu, ubi-ubian, kayu, besi, kayu jati. Nah, sektor pertambangannya itu timah, tembaga, emas, biji besi, timbal, dan wolfram. Nah, pertanian yang sama Thailand sama Brunei itu adalah karet. Nah, pertambangannya antara Brunei dan Thailand yang sama itu minyak bumi dan gas alam. Nah, kalian memilih 2 negara ASEAN atau anggota ASEAN yang menurut kalian geografisnya ada persamaan atau perbandingan atau perbedaan dalam negara tersebut.
tersebut. Oke, dibantu sama orang tua ya. Oke, selanjutnya kita akan membahas patung. Nah, kalian sudah tahu pasti patung itu seperti apa. Patung adalah karya yang diciptakan oleh manusia berbentuk 3 dimensi. Bahan dasar patung ini biasanya dibuat dengan kayu, batu, perak, atau granit. Nah, kalian biasanya menemukan membuat patung membuat bahan dasar apa biasanya? Kayu ya biasanya, atau batu. Kalian sering bisa menemukan di pinggir-pinggir jalan. Banyak orang yang membuat patung. Ya. Selanjutnya, teknik yang digunakan membuat patung yaitu ada 6. Yang pertama, modeling. Modeling itu membuat sketsa sesuai dengan yang diinginkan. Sketsa ini misalkan kita menyerupai manusia, pahlawan, misalkan Bung Hatta. Nah, fotonya Bung Hatta yang kita cetak atau kita buat. Nah, contohnya seperti ini. Mirip ya, seperti manusia ya. Nah, ini adalah modeling. Yang kedua, teknik merakit. Nah, merakit ini seperti kalian memainkan puzzle. Nah, itu kan kepingan banyak tuh. Mau bikin jadi apa? Kalau misalkan jadi mobil-mobilan, kalian harus merakit dahulu, ya kan? Ya, jadi merakit jadi berupa rakitan, jadilah mobil. Jika mau robot-robotan, rakit dulu, baru jadi robot-robotan. Ibu ambil ini pakai jerami. Nah, di sini menyusun jerami-jerami diikat-ikat menjadi binatang seperti badak bercula 1. Ya, selanjutnya yang ketiga, cetak atau cor. Nah, di sini biasanya kalian sering menemukan cetak atau cor. Cetak cor ini itu menuangkan cairan di dalam cetakan yang sudah disiapkan. Nah, seperti ini contohnya. Jadi sesuai dengan yang diinginkan. Cetakannya sudah disiapkan. Cairannya apa, Bu? Ya, bisa jadi kayak semen atau seperti perak, logam, seperti itu dipanasin dahulu. Yang keempat itu membentuk. Nah, membentuk ini dari tanah liat. Nah, tanah liat tadinya tanah liat tidak berbentuk apa-apa, kita bentuk. Ingin mau jadi kendi atau vas bunga. Nah, buatlah pakai tangan, dibentuklah seperti yang diinginkan. Selanjutnya yang kelima itu butcher. Butcher ini adalah teknik yang membuang bahan-bahan yang tidak diperlukan. Nah, sedikit-sedikit agar dia membentuk merapikan. Jadi merapikan benda yang menurut kalian bahan-bahan yang tidak diperlukan oleh patung tersebut. Jadi diperbagus, disamakan lagi, diperjelas lagi bentuk apa yang ingin dibuat gitu. Yang ke-6 itu pahat. Nah, di sini pahat ini lebih banyak yang kalian ketahui. Pasti banyak di pinggir jalan, tempat-tempat mebel yang menggunakan pahat ini. Pahat ini adalah membuang sisa-sisa atau ingin membentuk, misalkan seperti
kepala kuda. Nah, pastinya kayu yang tidak terpakai yang ingin dibuang itu dibuang, dikikis sama pisau-pisau kecil, terbentuklah kepala kuda. Nah, di sini ada 6 teknik, kalian bisa dipelajari lebih lanjut sama guru kalian. Ya, selanjutnya Ibu akan bahas cara menemukan ide pokok. Nah, di bahasa Indonesia pasti kalian menemukan bacaan banyak sekali, banyak paragrafnya, banyak bacaannya. Nah, kalian ada cara menemukan ide pokoknya. Yang pertama, biasanya terletak pada kalimat utama, bisa di awal paragraf, akhir paragraf, ataupun awal atau dan akhir paragraf. Yang kedua, meringkas kalimat utama dengan membuang kalimat yang tidak penting. Yang ketiga itu meringkas isi paragraf. Nah, paham? Jadi kalian baca dahulu dari awal sampai akhir. Nah di situ ide pokoknya ada bisa di awal, bisa di akhir, bisa pun awal dan akhir, ada dua-duanya. Nah, ya, selanjutnya kita akan bahas cara membuat kesimpulan. Nah, kesimpulan pasti kalian biasanya males, Bu. Nah, sekarang Ibu kasih caranya. Yang pertama itu membaca secara keseluruhan dari awal sampai akhir. Yang kedua, menentukan ide pokok. Yang ketiga, menentukan kesimpulan berdasarkan ide pokok yang dibahas. Apa yang dibahas? Oke, selanjutnya. Di sini di dunia ini pasti banyak tumbuhan. Tumbuhan itu merupakan sumber kehidupan bagi manusia dan hewan di muka bumi ini. Ada beragam jenis tumbuhan yang dapat memberikan sumber energi dan dapat menjaga kesehatan manusia. Dengan adanya sumber energi dari tumbuhan, kamu dapat melakukan aktivitas setiap hari. Nah, kalian sumber energi itu dari makanan. Nah, tumbuhan itu bisa memberikan oksigen biar kita bisa bernafas. Ya, di sini adalah pentingnya tumbuhan dalam kehidupan kita. Selanjutnya kita akan bahas tentang sila ketiga. Apa bunyinya? Persatuan Indonesia. Nah, mengandung nilai persatuan. Apa saja yang mengandung Persatuan Indonesia ini? Nah, lambangnya itu adalah pohon beringin, bersatu. Yang pertama, sikap yang mencerminkan sila ketiga ini yaitu yang pertama, bangga dan cinta terhadap tanah air, mengembangkan sikap persatuan dan kesatuan. Yang ketiga, memajukan pergaulan demi persatuan, menjunjung tinggi persatuan Indonesia. Yang kelima, mengutamakan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi. Jadi mengutamakan kepentingan bersama dahulu, bangsa Indonesia yang didahulukan. Ini adalah sila ketiga. Nah, sebagaimana kita sebagai siswa, ya kita berpakaianlah dengan sopan, cinta tanah air, upacara, mengikuti upacara dengan tertib, memakai seragam dengan rapi, memakai sepatu, topi. Nah, itu kalian juga sudah
melakukan persatuan Indonesia, saling kerjasama sama teman. Itulah contoh untuk kita sebagai siswa. Nah, alhamdulillah kali ini kita selesai pembahasan pembelajaran 5 dan 6. Di sini kesimpulan dan catatan Ibu. Jadi sudah seharusnya kita harus berbangga hati sebagai masyarakat Indonesia, karena Indonesia wilayah terluas di Asia Tenggara. Dengan wilayah terluas kita bisa melakukan kegiatan apa saja yang mensejahterakan rakyat dan masyarakat Indonesia itu sendiri, selama tidak menentang hukum. Jika itu hal yang baik, dilakukanlah untuk Indonesia. Nah, melestarikan kekayaan yang negara Indonesia miliki, kita harus menjaganya dan mengembangkannya agar kekayaan kita tetap terjaga, karena Indonesia itu sangat luas, sangat besar, dan kekayaan alamnya banyak dan banyak yang iri pada Indonesia. Sebagai kalian nanti suatu saat besar nanti, kalian harus menjaga negara Indonesia lebih tentram lagi, lebih subur lagi, lebih maju lagi, sebagai Indonesia yang merdeka. Ya, sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. bensound.com